Kita itu tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa kita sendiri. Kita tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa kita sendiri. Yang membuat kita menderita itu dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditobatin. Jadi kalau bapak misalkan istri negur dan sebagainya nggak enak, apa yang harus bapak lakukan kira-kira? Pak, jawab. Saya harus istighfar nih. Kenapa nggak ngejawab begini? Istighfar. Aneh si ama. Istri yang rewel, kita yang istighfar. Pasti ada dosa bapak. Dosa saya apa? Itu dia nggak ngaku. Udah dibilangin tadi. Musibah yang besar bagi kita, kita tidak bisa ngakuin dosa sendiri. Padahal ditanya tadi banyak dosa. Enggak tobat. Susah tobat. Kenapa ya? Orang pakai susah tobat karena fokusnya adalah kesalahan orang lain. Fokusnya adalah orang lain yang salah dan kita jadi korban. Itu yang membuat kita tidak bisa tobat. Contoh kecopetan tadi, kita merasa korban copet, kita sibuk aja ngebahas copet yang kurang ajar. Itu copet kurang ajar, padahal udah nggak tahu lari kemana. Dibahas tuh 3 jam tentang copet. Dan copetnya sudah tidak ada. Copet udah hanya jadi jalan. Teguran Allah bagi kita, itu udah dapat sendiri tuh balasannya. Itu bukan urusan kita yang utama. Urusan kita, kenapa kita kepilih kecopetan? Daripada sibuk memikirkan dosa si copet, ya, cepot lagi. Copet lebih baik, kenapa ini dari satu bis, saya yang kepilih, dosa apa? Itu sebetulnya yang keren tuh. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak enak kayak anak rewel, gimana Bu kalau anak rewel diapain? Tuh kan. Kalau anak rewel ibu bagaimana? Saya itu tidak boleh jengkel bulan Ramadan. Bu kalau anak rewel apa yang harus ibu lakukan? Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Itu mah sama. Marah yang dimodifikasi. Pelan, Bu. Astagfirullah, ya Allah. Ini teh buah dari dosa saya. Shh, diam sayang. Wah, bawa kayak gitu. Astagfirullah, mungkin begini saya dulu menyusahkan orang tua saya. Astagfirullah, ya Allah ampun, ampun. Gitu. Tong itu anak saha. Loh, anak siapa? Termasuk kalau suami lagi nyebelin gitu Bu. Ya, ibu gimana? Kenapa sih susah bener istighfar? Apa Bu? Astagfirullah ya Allah. Suami saya segini nyebelinnya. Ini mungkin buah dari saya sering nyebelin ke orang lain. Astagfirullah. Astagfirullah. Suami marah-marah padahal ibu enggak salah. Astagfirullah. Mungkin ini ya Allah. Saya suka marah-marah ke pembantu, ke tukang sayur. Astagfirullah. Nawar sampai habis-habisan, sedang ke mall nggak pernah nawar. Astagfirullah. Kemarin mau beli duku, nyobain habis 10 yang besar-besar, tapi belinya se-ons. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tidak ada satupun dosa yang kita lakukan yang Allah tidak lihat. Benar? Balik ke kita itu. Semuanya. Tapi wa ya'fu an katsir. Tapi sebagian itu yang besar udah oleh Allah nggak dibalikin atau ditahan. Sebab kalau balik semua babak belur kita ini. Udah nggak bersisa model-model kayak kita gini.
Makanya Ramadan ini ampunan Allah. Sedekah gugur dosa. Rasulullah SAW bawa tongkat, mukul pohon, dosanya berguguran. Sahabat-sahabat disampaikan 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rontok itu dosa sebagai gugurnya daun-daun. Masya Allah. Itu di bulan selain Ramadan. Sekarang, subhanallah, bisa 700 kali lipat berguguran dosa-dosa. Mau apa ngobrol? Mending zikir. Kecuali obrolan yang jadi amal soleh. Dahsyat. Astagfirullah. Makanya jangan sampai saum ini lewat begitu saja. Berapa hari lagi saum yang tersisa? Berapa? Iya, kita tidak tahu, Bu. Siapa tahu ibu 10 hari lagi, ya kan? Serius. Ada yang meninggal 10 Ramadan, betul? Ada yang meninggal 12 Ramadan. Ada yang jadwal dijemputnya 17 Ramadan. Enak aja nyebut 20 hari lagi. Kita tidak tahu berapa hari lagi. Tiap hari itu penting bagi kita. Penting karena kalau gini ya, kalau nanti jam 8 malam kita dijemput malaikat maut, ini saum terakhir kita nih. Ini serius, Pak. Nanti malam tugas ke Australia, ada pesantren Darut Tauhid di sana. Belum tentu saya hidup, benar. Belum tentu, nggak ada jaminan mendarat di lapangan terbang. Kalau takdirnya di laut, ke laut ini. Ini ceramah terakhir. Na'udzubillah ya Allah. Tolong ya Rob. Beri kesempatan pakai lagi. Amin ya Allah. Ini Allah mendengarkan nih setiap perkataan. Ya Rob, ini mah itu aja bahan ceramah. Jadi tegang. Astagfirullahaladzim. Belum tentu hidup tahun depan. Makanya setiap hari itu sensitif sekali. Setiap jam itu juga sensitif. Setiap menit, setiap detik, jangan disia-siakan. Petik terus sebanyak-banyaknya buah pahala di sisi Allah. Kalau diam ya zikir, istighfar. Sedekah di bulan Ramadan Rasulullah itu seperti angin. Udah nggak usah dihitung-hitung, jebet-jebet saja. Keluarkan, asal terpikir mau ngasih, kasih. Kalau udah mati nggak ada lagi kesempatan sedekah. Ayo, jangan sampai kita boros waktu untuk hal yang tidak manfaat. Tidak kebagian tahajud, istighfar berat itu. Berarti kita enggak kepilih oleh Allah dijamu di sepertiga malam terakhir. Jangan merasa kalau tidak tahajud itu sesuatu yang biasa, rugi. Kita tidak dapat saat mustajab sepertiga malam terakhir. Itu kita enggak kepilih itu. Harus tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah. Saya kesiangan, saya cuma kebagian 2 rakaat. Saya tidak kebagian istighfar di penghujung malam. Itu rugi. Karena penghujung malam itu saat diampuni dosa. Kita bangun pas adzan, tobat itu, ya Allah, saya nggak kebagian. Kotak infak lewat, nggak lewat ke depan kita. Ya Allah, kenapa saya nggak kebagian? Begitu, bukan bersyukur. Alhamdulillah, tengah liwat gitu. Mau sedekah 20.000, lihat
plus pas dimasukin, udah mau masuk kelihatan ternyata 100. Ngejeblos. Gimana? Syukur atau istighfar? Kalau ngandelin diri maunya 20. Oleh Allah diatur salah nyabut. Harus terima kasih ya Allah. Bersyukur. Oleh Allah rada dipaksa dikit. Nah, jadi kesimpulan Ramadan ini pelit menggunakan waktu untuk hal yang tidak manfaat. Pilihan kita isi dengan zikrullah, baca Quran, bersedekah, sholat, amal soleh apapun lakukan. Mungut sampah, nyapu, apa saja. Kullu ma'rufin khosodaqoh. Setiap kebaikan itu sedekah. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.